Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Fernanda Sidani dari FEB 23 dengan NIM akhir 057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori Malthus, itu populasi dan sumber daya alam. Yang pertama kita perkenalan dengan Thomas Malthus. Siapa sih ini Thomas Malthus? Thomas Malthus adalah seorang ekonom yang lahir di tahun 1766 di Surrey, Inggris. Dia adalah seorang pendeta Anglikan dan dianggap sebagai ekonom pertama. Karya utama dan paling terkenal adalah Essay on the Principle of Population yang diterbitkan tahun 1798. Teorinya ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran ekonomi modern dan menjadi dasar diskusi tentang populasi hingga sekarang. Tentang apa sih ini teori? Kita lanjut. Ide utama teori ini adalah populasi manusia tumbuh secara eksponensial, yang artinya berlipat ganda. Misal seperti 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 dan jadi 16 dan seterusnya. Pertumbuhan ini sangat cepat dan tidak terbendung. Sementara untuk produksi pangannya hanya berbasis dengan pola aritmatik, yaitu 1, 2, 3, 4, atau bisa dibilang lambat dan bertahap. Karena pertumbuhan populasi jauh lebih cepat dari sumber daya yang tersedia, maka terjadilah kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Kesenjangan inilah yang akan menyebabkan kelangkaan dan kelaparan massal di masa depan. Itu kira-kira gambaran dari teori Malthus. Malthus menggunakan model matematika sederhana untuk menunjukkan perbedaan kecepatan pertumbuhan antara populasi dan produksi pangan. Populasi manusia berlipat ganda setiap 25 tahun, artinya mengikuti pola eksponensial yang sangat cepat. Sebaliknya, produksi pangan hanya meningkat 25% per periode yang sama, mengikuti pola aritmatik yang jauh lebih lambat. Dan kira-kira seperti inilah gambaran dari kurvanya, yaitu pangan lebih ke garis lurus saja, sedangkan populasi menungkik ke atas. Lalu Malthus memberikan dua solusi, yaitu positive checks dan preventive checks. Positive check itu cara sadis untuk mengurangi populasi itu dengan menyebarkan penyakit, kelaparan, kelangkaan pangan, dan perang dunia yang mengakibatkan kematian besar-besaran. Hal ini terjadi karena populasi sudah melampaui kapasitas sumber daya yang ada. Lalu yang kedua ada preventive check, itu upaya yang dilakukan untuk keluarga-keluarga yang belum memiliki anak untuk melaksanakan keluarga berencana atau mengurangi jumlah reproduksi mereka. Namun pada jalannya teorinya Malthus itu terdapat banyak kritik dari para ekonom lain maupun menurut para ahli di era-era sekarang. Yaitu diantaranya Malthus gagal memprediksi tentang teknologi pertanian yang berkembang jauh lebih cepat. Prediksi Malthus tentang kelaparan massal nggak banyak terjadi di banyak negara. Malthus tidak memperhitungkan seberapa cepat inovasi dan kemajuan teknologi bisa mengubah produktivitas pertanian. Malthus juga tidak mempertimbangkan bahwa laju pertumbuhan populasi menurun ketika pembangunan ekonomi meningkat. Makanya Malthus banyak dikritik oleh para ekonom dan ahli-ahli lain. Namun meskipun banyak kritik, masih teori-teorinya Malthus itu masih relevan di era modern sekarang. Seperti di negara-negara berkembang yang memang masih kelangkaan dari segi air bersih ataupun makanan, namun populasinya banyak seperti India, Indonesia atau negara-negara di Afrika. Untuk kesimpulan dari teori ini adalah teori Malthus tetap relevan meskipun prediksi pesimisnya tidak sepenuhnya terbukti. Prinsip dasarnya tentang keterbatasan sumber daya alam masih berlaku dan dibuktikan oleh krisis air bersih, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim saat ini. Namun teori ini perlu disesuaikan dengan dinamika permodern, kemajuan teknologi, pendidikan, dan akses kontrasepsi telah mengubah pola pertumbuhan populasi.
Dengan menggabungkan pemahaman akan keterbatasan sumber daya dan optimisme terhadap inovasi, teori Malthus menjadi alat berguna untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.